Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya, Call Deco on Request. Call Deco on Request adalah sebuah channel yang didedikasikan untuk mempromosikan, mendiskusikan, mereview, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Pada video-video saya sebelumnya, Anda mungkin pernah menonton beberapa tutorial saya dengan tema Productivity Suite. Pada video-video ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa tips dan trik sederhana untuk mengelola aplikasi-aplikasi produktivitas seperti Microsoft Word untuk proses pembelajaran ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas akademik. Nah, setelah beberapa saat merenung, saya melihat mungkin ada potensi untuk menggali tips dan trik ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih berguna, serta lebih related dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karena itu, dimulai dari video ini, saya akan mencoba untuk memulai sebuah podcast atau playlist baru dengan tema Challenge Project Series. Apa itu? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Nah, video ini adalah sebuah awal dari podcast baru saya yang saya beri tajuk atau topik Project Challenge Series, di mana tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai tips dan trik teknologi yang untuk mendukung proses pembelajaran kita atau proses-proses akademik lainnya. Nah, project pertama saya adalah saya beri nama otomatisasi penulisan manuskrip dengan Microsoft Word. Kenapa demikian? Saya melihat ada beberapa kebiasaan mahasiswa yang saya anggap kurang efektif dalam menyusun skripsi. Misalnya, ada kecenderungan bahwa mahasiswa untuk menyusun sebuah skripsi yang terdiri atas beberapa bab, biasanya memisahkan bab-bab tadi menjadi file. Jadi kalau misalnya ada 5 bab, maka mereka akan punya 5 file, chapter 1 sampai chapter 5, dan mungkin ada satu lagi chapter khusus untuk bagian depannya atau front matters. Nah, ini sebenarnya tidak efektif karena berarti kita memiliki beberapa file yang harus dibuka mungkin satu persatu, dan kemudian nanti di akhir kalau memang harus disubmit sebagai satu kesatuan, biasanya kita gabungkan dengan menggunakan aplikasi merging ya, untuk PDF merging biasanya, dan itu kadang-kadang menurut saya mungkin kurang aman gitu ya. Nah, kemudian saya juga melihat dengan adanya beberapa file tadi, maka mungkin saja di antara file itu ada ketidakkonsistenan. Misalnya, kalau ada perubahan kecil pada satu bab, mungkin akan berpengaruh pada bab-bab lain, sehingga di akhir kita akan melihat bahwa mahasiswa menggunakan harus sangat teliti ya, mengecek satu persatu bagaimana supaya konsistensinya terjaga. Salah satu mungkin yang paling sering malah justru adalah judul. Jadi kalau judulnya berubah di cover, harusnya judul itu juga berubah di bagian mungkin di bab 1 minimal gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin kemudian muncul pertanyaan bagaimana solusi kita dalam menyusun manuskrip secara tepat, secara cepat, ya, efektif dan konsisten. Oleh karena itu, dalam seri pertama ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial langkah per langkah ya, secara lengkap dalam menyusun berbagai bentuk manuskrip. Nah, kita akan studi kasuskan skripsi pada video ini, walaupun beberapa tips dan triknya akan dapat digunakan untuk penyusunan buku, ya, modul ajar dan lain-lain yang biasa ditemui dalam sebagai kebutuhan-kebutuhan akademik. Kita akan memanfaatkan fitur-fitur lanjutan pada Microsoft Word, misalnya layouting, ya, style dan berbagai fitur-fitur lainnya, termasuk fitur-fitur otomatis. Nah, kenapa? Ada 2 tujuan yang ingin kita capai dari video ini, dari tutorial ini, yaitu pertama, kita berharap dengan menonton video ini sampai akhir nanti Anda akan dapat mempercepat proses penyusunan manuskrip, ya. Jadi secara teknisnya manuskrip akan dapat diotomatisasi sehingga mengurangi waktu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual. Kemudian kita akan memastikan bahwa seluruh dokumen itu tersusun secara konsisten. Jadi perubahan di satu tempat nanti akan berpengaruh pada tempat yang lain, sehingga apapun yang terjadi itu keseragaman akan tetap terjaga. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa contoh kasus yang akan kita jadikan landasan video tutorial ini adalah skripsi, ya. Kita akan mencoba untuk menyusun skripsi dari awal sampai akhir, ya, secara teknis ya, tentu saja bukan isinya. Pertama yang perlu diketahui bahwa
secara umum skripsi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Saya melihat paling tidak ada 3 kelompok besar yang nanti akan kita bagi dan pecah ya dalam tahapan-tahapan tutorial kita. Pertama ada yang namanya front matters ya, yaitu bagian sampul ya, bagian pengesahan, mungkin ada acknowledgement dan lain-lain. Yang salah satu ciri-ciri utamanya adalah tidak menggunakan numbering. Oke. Nah, makanya biasanya kalau kita lihat di file-file skripsi mahasiswa itu dipisah menjadi satu file sendiri karena memang dia punya ciri khas sendiri khususnya dalam hal numbering ya. Kemudian yang kedua yang kita biasa sebut sebagai preliminary materials atau prelim ya, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan lain-lain. Yang salah satu cirinya adalah menggunakan Roman numerals ya, jadi angka 1 Romawi, 2 Romawi dan seterusnya. Kemudian juga mungkin kalau Anda lihat nanti beberapa bagian dari prelim ini dapat disusun secara otomatis. Nah, kemudian baru bagian ketiga atau bagian konten yang biasanya cirinya adalah menggunakan Arabic numerals ya. Jadi karena dianggap sebagai bagian utama, biasanya penomoran juga ada penomoran yang paling kompleks ya karena mungkin dianggap juga paling tebal gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kalau dalam aturan skripsi mungkin ya beberapa institusi menyatakan bahwa skripsi itu nomornya harus misalnya di tengah atau di ujung sebelah kanan. Tapi kalau kita lihat buku misalnya itu ada konvensi lah ya semacam itu bahwa sebuah buku itu biasanya nomornya itu diatur beda kanan dan kiri gitu. Jadi ada istilah recto dan verso ya, bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri itu penomoran berbeda tempat ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari contoh skripsi ini memang ada beberapa bagian-bagian yang mungkin tidak konsisten ya, tidak sama sehingga mungkin inilah yang mendorong mahasiswa untuk memisahkannya menjadi berbagai file itu tadi. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama dengan satu file saja. Nah, ini dari salah satu tujuan dari tutorial kita kali ini. Kemudian kita akan menetapkan dari awal dulu basic setting dari skripsi ini. Kita akan menggunakan konvensi yang biasa digunakan dalam penulisan skripsi ya di banyak institusi seperti termasuk institusi saya. Pertama kita akan menggunakan margin 4343 ya, kanan kirinya beda 4 dan 3 cm ya, dengan catatan bahwa 1 cm sebelah kanan itu sebenarnya adalah untuk gutter namanya atau bagian jilid ya. Jadi makanya biasanya dilebihkan 1 cm. Kemudian untuk fontnya kita akan menggunakan font yang paling populer mungkin dalam penulisan manuskrip di Indonesia, yaitu menggunakan Arial dan Times New Roman. Jadi kita untuk headingnya akan menggunakan Arial 12 poin, bold, dan sedangkan bodinya adalah Times New Roman 12 ya, not bold gitu. Nah, kemudian untuk headingnya kita akan tetapkan hanya akan ada 3 level heading ya. Yang biasa pertama yang disebut sebagai chapter atau bab ya, biasanya aturannya bab itu adanya di tengah ya, di rata tengah, kemudian tebalkan dan menggunakan Arial gitu ya. Kemudian level 2 atau heading 2 itu menggunakan left flush, jadi di rata kiri kan ya, biasanya dengan nomor 1.1, 1.2 ya. Untuk bab 2-nya nanti 2.1, 2.2. Nah, ini akan kita coba atur dengan menggunakan numbering seperti ini. Nah, kemudian nanti yang heading 3-nya itu biasanya diberi nomor 1.1.1 yang kurang lebih mirip dengan level 2 ya. Nah, saya biasanya menyarankan mahasiswa untuk menghindari level 4 ya, karena jadi skripnya nanti akan jadi berantakan ya. Biasanya disarankan hanya menggunakannya sejauh-jauhnya level 3. Kemudian spasinya, standar skripsi itu adalah 2 spasi. Kita akan terapkan itu ya, walaupun nanti dalam penulisan manuskrip lain misalnya buku biasanya punya standar yang berbeda ya. Biasanya buku itu 1,15 gitu ya. Nah, ini untuk skripsi kita buat 2 spasi seperti yang biasa diminta. Kemudian khusus untuk bodinya kita akan menggunakan indented style. Jadi levelnya itu setiap body itu nanti baris pertama itu akan di indent sebanyak 1 ketukan, 1 spasi ya, yang biasanya adalah 12,7 mm. Nah, ini adalah setting-setting yang akan kita gunakan dalam penyusunan dokumen manuskrip nanti untuk skripsi contohnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membagi kontennya seperti yang dijelaskan tadi menjadi 3 bagian. Ada front matters, ada prelim, dan ada contents. Nah, front matters-nya nanti akan ada cover page, ratification, dan acknowledgement, dan lain-lain. Nanti boleh ditambahkan sendiri.
Kemudian prelimnya biasanya terdiri atas preface ya atau introduction seperti itu. Kemudian ada table of contents, ada list of tables and figures dan seterusnya. Jadi kita akan buat yang seperti itu. Kemudian untuk kontennya kita akan mencontoh konten skripsi, jadi chapters dan subchaptersnya nanti akan kita buat seperti skripsi, jadi ada bab 1 sampai bab 5 ya, kita contohkan saja nanti, paling tidak kita akan contohkan 3 bab ya. Kemudian akan ada satu bagian khusus untuk references dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa halaman appendices di akhir ya. Walaupun mungkin dalam kasus tertentu juga appendices bisa dipecah menjadi section yang berbeda ya. Ini adalah pilihan kita. Kemudian secara prosedural saya akan membuat video berdasarkan urutan-urutan ini. Video ini adalah video pengantar kita. Kemudian video berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan basic setting, kemudian styles, section dan numbering dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bagian ini. Walaupun mungkin beberapa bagian ini akan kita pecah lagi menjadi beberapa video-video karena saya berusaha untuk mengurangi durasi per videonya sehingga tidak terlalu lama, sehingga satu video mungkin hanya harapannya cuma 5 atau 10 menit saja. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya untuk mendukung channel saya sehingga saya menjadi lebih semangat untuk menyusun video-video terbaru ya. Termasuk juga permintaan-permintaan dari Anda para penonton dipersilakan untuk meminta tutorial tertentu yang dibutuhkan. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan kembali lagi dengan video-video lanjutan dari channel ini. Silakan di-save playlistnya sehingga nanti Anda akan mendapatkan notifikasi setiap ada konten-konten saya terbaru. Saya Deddy Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.